Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di minggu ini. Sekarang kita akan bermain games. Jadi gamesnya itu mendengarkan suara Tuhan. Jadi kita kasih contoh ya. Contoh kalau ada kata Tuhan Yesus berarti kita harus melakukan. Tapi kalau tidak ada kata Tuhan Yesus kita tidak boleh melakukan, oke? Kita contoh ya. Wina berkata pegang mata. Ya pintar adik-adik, jangan diikuti. Kita coba lagi. Tuhan Yesus berkata, tepuk tangan. Ya, seperti itu gamesnya. Jadi adik-adik juga siap di rumah ya. Kita akan memulai gamesnya bersama-sama. Kita hitung-hitungan ketiga. 3, 2, 1. Tuhan Yesus berkata, lompat-lompat. Tuhan Yesus berkata, diam. Wina berkata, duduk. Tuhan Yesus berkata, senyum-senyum. Tuhan Yesus berkata, goyang-goyang. Tuhan Yesus berkata, chest kiri kanannya. Wina berkata, balik belakang. Ya, Wang kalah. Ya, seperti itu gamesnya. Jadi kita harus mendengarkan suara Tuhan lebih lagi. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Yeay. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa semua sehat? Ayo, kita akan mulai ibadah online kita pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya, ayo kita semua berdoa. Persiapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kembali kami datang kepadamu, mau memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biar nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang akan mengadakan ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Hompilah, hompimpa. Semua bangkit berdiri. Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Hompilah, hompimpa. Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Hompilah, hompimpa. Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Oke, semua masih semangat memuji Tuhan. Sekarang kita akan menaikkan pujian ICL. Semua ikuti gerakannya Kakak Wang ya. ICL, ICL, LOV, LOV, ICL, ICL, LOV.
saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita menyanyi, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Melimpah selalu, melimpah selalu. Kaulah yang dimuliakan, Allah yang disembah, Allah yang kudus, namamu besar, namamu mulia. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan, namamu diagungkan. Terima kasih Yesus Tuhan, segala puji dan sembah hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Segala puji dan sembah hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau. Kau berkati firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Aldi. Urapi Kakak Aldi, biar firman-Mu Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi setiap kami anak-anak yang mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua masih sehat-sehat ya. Kakak Aldi hari ini mau membagikan firman. Tapi sebelumnya Kakak Aldi mau tanya dulu. Siapa yang ingat firman minggu lalu yang dibawa sama KDI? Ayo, siapa yang ingat? Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan melindungi kita. Nah, adik-adik mengucap syukur tidak kalau Tuhan melindungi kita? Kalau Kakak Aldi ya, Kakak Aldi mengucap syukur. Kakak Aldi sangat bersyukur
karena Tuhan selalu melindungi Kakak Aldi. Nah, kita mau belajar hari ini tentang bersyukur karena Tuhan melindungi kita. Nah, kita ulangi sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Bersyukur karena Tuhan melindungi kita. Nah, bersyukur karena Tuhan melindungi kita. Kenapa kita harus bersyukur karena Tuhan melindungi kita? Kita mau belajar dari seorang yang bernama Asaf. Siapa itu Asaf? Asaf ini adalah seorang pemimpin pujian. Nah, seorang pemimpin pujian ini kerjanya apa Kakak Aldi? Pemimpin pujian ini adalah orang yang membuat lagu. Jadi dia menulis lagu. Terus lagu yang dia tulis itu dia nyanyikan. Nah, siapa di sini yang suka menyanyi? Adik-adik yang suka menyanyi angkat tangan. Nah, sama seperti Asaf. Asaf ini suka sekali bernyanyi. Makanya dia menulis lagu. Dia menulis lagu dan dia bernyanyi untuk Tuhan. Nah, lagu-lagu yang dia tulis ini adalah cara dia untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman dia bersama Tuhan, dia jalan ke sini, dia ingat, terus dia, oh ini bisa saya jadikan lagu. Dia jalan ke sini lagi bersama Tuhan, oh ini saya bisa jadikan lagu. Dia tulis dan dia mau menyebarkan kebaikan Tuhan melalui lagu-lagu yang dia tulis. Nah, dia mengucap syukur karena Tuhan melindungi dia melalui lagu-lagu yang dia buat. Nah, contohnya kayak begini. Nah, Asaf ini menyanyi seperti ini. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Dia bernyanyi, dia memuji Tuhan, dia menulis lagu buat Tuhan. Dia mengucap syukur karena Tuhan melindungi dia lewat lagu-lagu yang dia buat. Nah, Asaf sadar betul, Asaf tahu betul kalau tempat perlindungan satu-satunya yang aman itu hanya di dalam Tuhan. Siapa yang ingat waktu 2 minggu lalu Kakak Tara bawa payung? Nah, Kakak Tara bilang payung itu seperti Tuhan yang melindungi kita. Payung itu kalau panas, kalau hujan kita semua pakai payung. Supaya kita dilindungi dari panas. Supaya kita tidak kehujanan. Supaya kita tidak kepanasan. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan yang menjadi payung buat kita, yang melindungi kita, yang menaungi kita, supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap terpelihara kehidupan kita. Karena Tuhan yang melindungi kita. Nah, begitu juga dengan minggu lalu Kak Dey itu cerita bagaimana ada rumah dengan pagar yang besar. Pagar yang besar itu melindungi rumah. Nah, begitu juga kalau kita dalam Tuhan, kita itu dilindungi dengan pagar yang besar. Pagar yang dibuat dari malaikat. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, Kakak Aldi juga mau cerita nih. Kakak Aldi pernah juga jalan-jalan ke Malino. Adik-adik pernah ke Malino? Siapa yang pernah ke Malino? Nah, kalau di Malino itu dingin. Dingin. Karena dia di atas gunung. Dia di atas gunung yang besar. Jadi kita jalan-jalan ke Malino. Waktu itu Kakak Aldi diajak sama teman-temannya Kakak Aldi. Ayo yuk kita ke Malino yuk. Karena besok libur. Jadi kita bisa jalan-jalan. Kita bisa senang-senang. Terus Kakak Aldi berpikir. Iya ya besok kan libur. Ayolah kita pergi. Ayo kita pergi. Kakak Aldi naik motor ke Malino. Naik motor.
naik motor sampai ke Malino. Sampai di Malino, wah pemandangannya indah sekali, pemandangannya bagus. Kakak Aldi dan teman-temannya Kakak Aldi foto-foto. Ayo foto-foto di sini yuk, foto-foto. Foto, sini foto. 1, 2, 3, cekrik. Nah, foto-foto senang-senang, lihat ada banyak pohon, lihat gunung. Wah, pemandangannya bagus di sana. Kakak Aldi senang sekali. Tapi waktu Kakak Aldi mau pulang, sudah sore Kakak Aldi terus dan teman-teman Kakak Aldi mau pulang. Waktu mau pulang ternyata hujan deras. Wah, hujan deras sekali. Kakak Aldi waktu itu dadakan perginya, ndak siap-siap, jadi ndak bawa jas hujan. Wah, Kakak Aldi jadi takut. Waduh, ini Kakak Aldi mau pulang tapi hujan deras. Mana hari sudah mulai gelap. Kakak Aldi takut. Kakak Aldi takut karena harinya sudah mulai gelap. Terus hujan deras. Kak Aldi ndak bawa jas hujan. Terus Kak Aldi ingat sama mama di rumah. Gimana ya nanti mama di rumah mungkin udah tanya-tanya nih. Kak Aldi mana? Belum pulang-pulang, sudah malam. Jadi akhirnya Kak Aldi harus pulang. Tapi Kak Aldi takut karena gelap, karena hujan deras. Kak Aldi ndak bawa jas hujan. Akhirnya Kak Aldi memutuskan untuk berdoa. Kak Aldi berdoa, Tuhan Yesus, Kak Aldi mau pulang Tuhan. Tuhan, Engkau yang lindungi Kak Aldi supaya tiba di rumah dengan selamat. Supaya Kak Aldi tidak takut lagi. Amin. Akhirnya Kak Aldi pulang naik motor. Hujan-hujan dan gelap-gelap. Karena gelap, karena Kak Aldi takut. Kak Aldi kedinginan, kehujanan. Kak Aldi pulang naik motor pelan-pelan karena Kak Aldi takut. Nggak berani balap-balap karena gelap. Sepanjang doa Kak Aldi cuma bisa berdoa, Tuhan lindungi Kak Aldi. Tuhan lindungi Kak Aldi. Tuhan lindungi Kak Aldi supaya Kak Aldi bisa sampai di rumah dengan selamat. Sampai akhirnya pelan-pelan. Akhirnya Kak Aldi bisa sampai di rumah dengan selamat. Wah, waktu Kak Aldi sampai di rumah dengan selamat, Kak Aldi senang sekali. Kak Aldi langsung berdoa lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah melindungi Kak Aldi sampai di rumah dengan selamat. Walaupun Kak Aldi takut, walaupun Kak Aldi kedinginan, kehujanan, gelap. Tapi Tuhan selalu menjadi pelindung Kak Aldi. Nah, apa tadi kalimat penting kita? Bersyukur karena Tuhan melindungi kita. Kita ulang sekali lagi ya. Bersyukur karena Tuhan melindungi kita. Nah, begitu adik-adik, mengucap syukur itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kita bisa melakukannya dengan nyanyian seperti Asaf tadi bernyanyi. Kita bisa menari, kita bisa bergoyang, kita bisa berdoa. Nah, itu semua bisa kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya kalau kita ibadah terus disuruh, ayo bangkit berdiri, ayo kita semuanya menari, ayo kita semuanya bergoyang. Kita semua harus bergoyang, kita harus bernyanyi, kita harus sukacita ya. Kita harus antusias, kita harus semangat. Karena itu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan yang melindungi kita. Ya. Nah, Kak Aldi punya satu cerita lagi nih. Nah, adik-adik tahu enggak yang namanya gempa bumi? Wah, apa itu gempa bumi Kak Aldi? Gempa bumi itu buminya bergetar, tanahnya bergetar. Goyang dengan dahsyat. Itu ya, tanah bisa terbuka. Wah, terus orang-orang bisa masuk ke dalam, terus bisa tertutup lagi. Wah, sangat mengerikan ya adik-adik. Kak Aldi juga takut kalau ada gempa bumi. Nah, suatu kali ada Simon dan Maksi. Nah, Simon dan Maksi ini karena waktu itu libur, mereka, aku mau dong pergi ke rumahnya Opa. Karena aku udah lama gak ke rumah Opa. Nah, papanya bilang, oke, kalau begitu nanti papa antar ya. Ayo, kamu siap-siap dulu, nanti papa antar. Akhirnya mereka pergi.
Mereka pergi ke rumahnya opanya dan omanya. Mereka pergi dan sampai di sana papanya bilang, Simon, Maksi, papa ndak bisa tinggal ya, jadi papa harus pulang. Oke, kamu baik-baik di sini. Oke papa, siap. Papanya pulang, Simon dan Maksi senang-senang bersukacita bersama oma opanya. Sampai di rumah, terus papanya Simon dan Maksi langsung tidur karena capek. Langsung tidur. Nah, dia langsung tidur. Nah, waktu papanya Simon dan Maksi tidur, ternyata ada gempa. Karena papanya Simon dan Maksi lagi tidur, jadi dia ndak dengar, dia ndak rasa. Akhirnya mamanya yang lagi jemur pakaian karena dia rasa ada gempa. Dia langsung panik. Dia langsung lempar bajunya, dia kasih tinggal bajunya dan dia kasih bangun. Papa bangun, ini ada gempa. Langsung mereka semua bangun. Mereka lari keluar. Awas ada gempa. Mereka lari keluar dan sampai akhirnya mereka sampai di luar dan mencari tempat yang aman. Tempat yang bisa menjaga mereka. Waktu itu mereka ingat, Simon dan Maksi ndak ada sama kita. Mereka ada di rumah opa omanya. Bagaimana ya? Bagaimana? Coba ditelepon. Terus mamanya coba telepon. Ndak bisa ditelepon Bapak. Ndak bisa, ndak ada jaringan, ndak ada sinyal. Gimana ya? Kita berdoa aja ya. Oke, mereka akhirnya berdoa, Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang lindungi Simon dan Maksi supaya semuanya selamat dari gempa ini. Amin. Mereka berdoa, terus Simon dan Maksi ternyata waktu di sana juga panik. Mereka juga gempa. Tapi akhirnya waktu sore hari mereka akhirnya bisa kembali bertemu. Karena Simon dan Maksi akhirnya diantar pulang sama opa-omanya. Kami sudah pulang, kami juga selamat. Waktu Simon dan Maksi datang, papanya langsung lari, langsung peluk Simon dan Maksi. Dia peluk langsung, untung saja kamu selamat ya. Kami mengucap syukur Tuhan karena Simon dan Maksi selamat. Langsung Simon dan Maksi juga senang sekali karena bisa berkumpul kembali sama mama papanya. Nah, ternyata tidak cuma mama papa Simon dan Maksi yang berdoa, tapi Simon dan Maksi juga berdoa waktu itu. Mereka juga berdoa untuk papa mamanya supaya mereka dilindungi sama Tuhan. Jadi kita juga harus selalu berdoa untuk perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kita masuk ke ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalan untuk minggu ini Mazmur 71 ayat yang ke-8. Kita ulang, Mazmur 71 ayat 8. Nah, bunyinya begini. Untuk anak batita dan kanak-kanak. Mulutku penuh dengan puji-pujian. Nah, kita ulang sama-sama dengan gerakannya ya. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian. Nah, seperti itu ya. Bisa? Saya yakin semuanya bisa ya. Nah, untuk Pratama dan Madya, ayatnya juga sama. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Nah, kita ulang. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Nah, jangan lupa dihafal ya. Gerakannya juga dihafal. Nanti direkam. Terus minggu depan kita akan lihat siapa yang bisa hafal. Akan dimasukkan ke YouTube ya. Nah, setelah ini jangan berhenti dulu. Jangan dimatikan dulu videonya. Karena kakak Wina dan kakak Aurel akan mengajarkan kita sebuah prakarya yang teman-teman atau adik-adik bisa lakukan di rumah.
Ya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh menerima perlindungan-Mu Tuhan. Kami mau bersaksi, kami mau mengucap syukur dengan nyanyian, dengan doa yang kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan menggambar. Adik-adik siapkan bahan dan alatnya dulu. Yang pertama, siapkan buku gambar atau kertas lembar. Kemudian siapkan alat pewarnanya. Kalau Kakak Aurel dan Kakak Wina akan menggunakan spidol berwarna. Adik-adik bisa pakai pensil warna atau krayon atau yang lainnya. Bisa ya, bebas. Nah, mari sekarang kita mulai saja menggambarnya. Apa nih yang mau digambar? Oh iya, Kakak Aurel lupa. Hari ini kita akan menggambar sebuah payung dan sebuah mic. Oke. Mari kita gambar. Who shakes the whole world with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice? Shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. Oh, you would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yeay, kita menggambarnya sudah selesai. Dan kalau adik-adik sudah menggambar, harus difotokan, terus minta tolong ke mamanya, ke maminya untuk kirim ke Kakak Ruth ya. Dan jangan lupa tulis ayat hafalannya. Dan gambarnya nanti dikasih masuk ke YouTube. Oke, sampai jumpa minggu depan. See you. Dadah. Dadah.